Ya, selamat pagi, shalom jemaat dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat sekalian mengikuti ibadah secara online melalui via Zoom. Boleh berikan lambaian tangan untuk orang kiri dan kanannya. Karena di masa pandemi ini kita tidak dapat menyapa secara langsung. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Dia. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus turun atas kita sekalian. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita mau menyanyikan pujian yang menyatakan kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang pengasih. Allah yang suci. Hanya Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kita mau katakan suci, suci, suci.
katakan bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan sekali lagi, bumi penuh kemuliaan-Nya. Penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, oh sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia atas hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara setiap hidup kami. Ya Bapa, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang di gedung gereja ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun juga Tuhan dengan keterbatasan yang ada, dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk kami boleh berkumpul, tapi kami bersyukur jika kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh bersama-sama datang menyembah, memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh memberikan hati mereka, pikiran mereka, terfokusannya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita mau bersama-sama bersuka cita, kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menuntun, menyertai, memegang, dan menolong setiap umatnya. Kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku
hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan ya, kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menuntun setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menolong, menuntun setiap hidup kita, agar firman Tuhan itu dapat berbuah dalam setiap hati kita. Saat ini kita mau katakan, saat indah ketika kami berhadapan denganmu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Peluk erat setiap kami ya Bapa. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu senantiasa memenuhi setiap hati kita. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku
menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah setiap kami yang hadir Bapa, kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati kami, yang senantiasa mengubahkan hidup kami melalui firman Tuhan, yang akan senantiasa menolong setiap kami, mengarahkan kami, untuk kami boleh jalan hidup yang benar. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh hadirat, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan jemaat kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu ya Bapa yang memenuhi setiap hati kami. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan ku rindu selalu hadirat-Mu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kembali kami datang padamu ya Bapa di surga, bersyukur oleh karena anugerah kasih-Mu ya Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berada di bait-Mu. Untuk kami boleh sekali lagi menikmati kasih Tuhan yang begitu besar, begitu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini sekali lagi kami mau bersyukur padamu Tuhan, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami kembali boleh datang beribadah kepada Engkau. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang melayakkan setiap kami,
baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, baik Anda dalam gereja maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh sungguh dapat menikmati kasih Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom ya, senang sekali jika pada hari ini akhirnya gitu ya, sebagian daripada kita semua boleh diberi kesempatan untuk boleh datang secara langsung ibadah secara onsite di dalam gedung gereja. Dan juga shalom bagi Bapak Ibu yang juga mengikuti ibadah di rumah via online, kiranya juga boleh dapat menikmati akan hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu ini merupakan satu kerinduan kita untuk kita boleh bersama-sama kembali beribadah bersama-sama. Amin ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bulan Agustus yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Ya, kita sudah mendengar sepanjang bulan Agustus itu tentang bagaimana kita dimerdekakan dari dosa. Lalu setelah kita dimerdekakan dari dosa, lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Setelah kita dimerdekakan dari dosa, apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan selanjutnya dari kita? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada bulan September ini, kita akan melanjutkan. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita akan melakukan apa selanjutnya? Ya, setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya, maka kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, sepanjang bulan September ini, Bapak Ibu kita akan menikmati firman Tuhan tentang bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu yang lalu setelah disinggung bahwa seorang narapidana kalau dia sudah dibebaskan dari penjara, tentunya dia harus memiliki perubahan hidup supaya dia tidak kembali lagi dipenjarakan. Tetapi pada kenyataannya kita melihat ada beberapa orang narapidana yang setelah dikeluar dari penjara, Bapak Ibu, dia kembali lagi ditangkap penjara oleh karena dia kembali lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Namun juga tidak sedikit, ada banyak narapidana yang akhirnya berubah hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sepanjang bulan September ini kita akan menikmati firman Tuhan bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang signifikansi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apa pentingnya, betapa pentingnya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Kita akan membuka dua bagian firman Tuhan yang memang tidak kebetulan Bapak Ibu ya, dua-duanya diambil dari tulisan Rasul Yohanes. Yang pertama yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, saya akan membacakan ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15 saja. Lalu bagian yang kedua adalah tulisan Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bagian kedua dalam 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya,
Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Senang dan berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi setiap kita yang terus berjuang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya yakin dan percaya nih, semua kita pernah mendengar istilah yang disematkan kepada orang Kristen, yaitu Kristen KTP. Pernah dengar ya? Ya, Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tanpa pengenalan yang benar kepada Allah, Bapak Ibu. Kenapa ada orang-orang yang dikatakan orang Kristen tanpa pertobatan, Bapak Ibu? Ya jelas, karena mereka orang-orang seperti ini adalah dirinya adalah orang Kristen, tetapi tingkah laku, perilaku dalam kehidupannya tidak mencerminkan dia adalah seorang Kristen, tidak mencerminkan dia adalah seorang pengikut daripada Kristus. Jelas, ini adalah orang-orang Kristen yang tanpa pertobatan, Kristen yang tanpa ada pengenalan yang benar terhadap Allah. Kalau orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar, tentu hidupnya akan mencerminkan karakter-karakter Kristus di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak cukup hanya mengaku diri kita Kristen, Saudara. Kita melayani Tuhan, kita beribadah setiap hari, tetapi perilaku kita setiap hari, kita menipu orang, kita iri, kita memfitnah, kita melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Tentu inilah, kalau yang kita lakukan adalah seperti itu, kita tentunya adalah menipu diri kita sendiri. Tidak hanya menipu diri sendiri, tetapi kita juga menipu sesama kita. Bahkan yang lebih parah lagi, kita menipu Allah. Meskipun sesungguhnya Allah tidaklah mungkin bisa kita tipu, bukan? Tetapi setelah tidak langsung, kalau ini yang kita lakukan, label ini ada dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang menipu Allah. Bapak Ibu, saya mengenal seorang sahabat sebenarnya, seorang teman baik saya. Dia adalah seorang yang aktif pelayanan di gereja. Ya, dia aktif pelayanan di gereja, tetapi suatu hari sungguh disayangkan dia ditangkap polisi oleh karena dia menipu banyak orang, gitu ya. Ternyata apa yang dia lakukan sudah dia rencanakan, dia susun, dia rencanakan dengan sedemikian rupa, sehingga akhirnya ketahuan, dia ditangkap polisi dan dia dipenjara 1 tahun. Lalu setelah dia keluar, Bapak Ibu, kita datengin dia, kita nasihati dia. Dia ngangguk-ngangguk, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, 3 bulan kemudian dia lakukan hal yang sama, malah lebih parah lagi. Ternyata di dalam penjara dia telah menyusun rencana yang lebih hebat lagi, untuk menipu lebih banyak orang lagi Bapak Ibu. Nah, akhirnya rencana yang kedua ini lebih baik ternyata dari yang pertama ya, sehingga sebelum ditangkap dia bisa melarikan diri. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang yang belum percaya mengenal, tahu orang ini, teman saya ini adalah seorang aktivis di gereja. Bagaimana kita bisa membayangkan pandangan orang-orang di luar sana tentang seorang Kristen? Kalau orang-orang Kristen mempertunjukkan, mempertontonkan kehidupan sehari-harinya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lalu seperti apa orang-orang yang sungguh mengenal Allah itu? Sepenting apa kita harus membangun hubungan pribadi dengan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sejenak mari 2 menit saya ajak kita nonton video singkat berikut ini ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah menonton video ini, tetapi mari saya ajak kita mengingat kembali. Mungkin ada yang belum juga melihat video ini ya. Ini bukan suatu gambaran dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Penggambaran tentang gembala dan domba. Ibu, ini adalah sebuah ladang, berada di sebuah ladang domba, peternakan domba, gitu ya. Jadi ada wisatawan yang datang, mereka ditantang untuk memanggil domba-domba ini, ya. Satu demi satu wisatawan ini diajak untuk memanggil domba-domba ini. Kita melihat apa respon daripada domba-domba.
Orang kedua, orang pertama gagal. Banyak kasih aja makan gitu ya. Ya. Penting buah makan gitu ya. Terus orang ketiga pun juga kesempatan. Nah, berhasil. Lalu kita lihat gembala yang asli mencoba memanggil domba-domba. Look at them, look at them. Domba itu mulai berhenti, makan rumput, dan mereka mencoba mendengar lebih seksama lagi. Setelah mereka yakin itu suara gembala mereka mengambil seperti gembala. Itu mendatangi. Oh my God, this is amazing! You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gambaran video singkat ini seperti apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang gembala yang baik. Gembala yang baik akan memperhatikan domba-dombanya. Nah, kalau kita lihat penggambaran tentang gembala, Bapak Ibu, di dalam Perjanjian Lama, kita akan langsung teringat kepada seorang Raja Daud. Di dalam Mazmur 23, Daud memanggil Tuhan adalah gembalanya. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa Allah mengenal domba-dombanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal akan sang gembala. Kalau kita punya piaraan di rumah misalnya anjing, guguk begitu ya. Saya pernah ke rumah teman saya, dia ada piara anjing, Bapak Ibu, saya datang baru di depan pintu sudah disambut sama piaraannya ini ya. Wah, saya digonggong-gonggongin begitu ya. Terus saya bilang, diem. Dia tambah keras gonggongnya, saudara ya. Dia tambah keras gonggongnya. Tapi begitu teman saya keluar, Black, diam. Langsung seketika dia bisa diem. Terus saya heran, saya tanya, kok namanya Black ya? Saya coba, Black, diam. Saya digonggong lagi, saudara ya. Ternyata dia ya tidak kenal saya gitu ya. Nah, apakah teman saya begitu dapat si Black ini terus hari pertama si Black langsung tahu kenal suara teman saya? Pasti tidak begitu kan. Pasti punya durasi yang panjang saling mengenal lah istilahnya begitu kan. Sama halnya dengan gembala tadi. Ketika dia bekerja mungkin di ladang itu, mendapatkan domba-domba itu. Tiap hari dia berada bersama domba-dombanya. Dia pelajari karakter seekor domba itu seperti apa begitu ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ketika dia memanggil domba-domba itu kenal suara sang gembalanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Tuhan bilang, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku itu mengenal aku. Yesus memberi penggambaran ini sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ya, kalau penggambaran ini saya tarik ke dalam rumah tangga kita, antara suami dan istri, orang tua dan anak gitu ya. Tentu ada saling kenal satu dengan yang lain, bukan? Ya, kalau di rumah itu kita dengan bahasa tubuh aja tanpa kita ngomong, kadang-kadang anak-anak kita bisa mengerti, bukan? Ya kan? Kadang-kadang anak kita bisa mengerti. Mau makan apa? Anak sudah tahu nih. Wah, papa biasanya makan ini nih, gitu ya. Kita mau pesen nasi kuning nih. Nah, saya udah tahu nih, saya akan pesen yang pedas satu, yang tidak pedas satu. Karena anak saya yang besar itu tidak suka pedas, yang kecil suka pedas, begitu kan. Nah, dengan suami istri juga kita begitu. Nah, ini kalau papa lagi diem nih, jangan diganggu gitu ya. Nah, saudara, kita pasti tahu bahasa tubuh kita tahu, saudara ya, di rumah. Nah, kenapa itu kita bisa tahu? Karena ada relasi satu dengan yang lain, bukan? Tiap hari kita ketemu, kita akan tahu, kita akan kenal benar pasangan kita, anak kita, gitu ya. Anak dengan orang tua juga tahu, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah pentingnya mengapa kita harus bangun hubungan secara pribadi satu dengan yang lain. Demikian juga halnya dalam hal kerohanian kita. Kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penggambaran tentang gembala yang baik sungguh memberikan satu pengertian yang dalam sekali tentang pengenalan kita
sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus mengenal Allah dengan dekat, dengan intim. Di bagian surat yang lain, Yohanes menulis, orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang menuruti perintah-perintah Allah. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 tadi mengatakan orang yang mengenal Allah adalah orang yang menuruti perintah-perintah Allah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oleh sebab itulah hendaklah hati kita dan juga pikiran kita, Bapak Ibu, harus diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Untuk mengenal Allah, kita perlu ada disiplin rohani kita. Sama halnya gembala tadi, dia mendisiplinkan diri dengan domba-dombanya setiap hari, saudara. Mungkin setiap pagi jam tertentu dia akan membawa domba-dombanya pergi makan, terus jam-jam tertentu dia akan membawa dombanya pulang, dan sebagainya. Demikian pula dengan kita perlu mendisiplin diri kita untuk mengenal Allah dalam hal saat teduh kita, baca firman, berdoa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita kerjakan hari demi hari. Sehingga apa? Sehingga firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dapat mempengaruhi pikiran kita, sehingga perilaku dan sikap kita akan diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita menghasilkan karakter-karakter Kristus akan muncul. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang suka melayani, Kristus yang rendah hati, itu akan muncul keluar di dalam diri kita. Oleh apa? Oleh pengenalan kita, karena firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, orang yang mengenal Allah, itu akan menuruti segala perintahnya. Dan hidupnya akan hidup seperti Kristus hidup. Tentu ini semua dapat kita lakukan kalau kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan semua ini akan tercermin di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mengapa penting kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama secara khusus, kita mengenal Henok, kita mengenal Nuh, kita tahu ada Yakub, kita mengenal ada Abraham, kita tahu ada Musa. Mereka begitu taat kepada Allah. Kenapa mereka bisa taat? Karena mereka punya hubungan yang baik. Bahkan ada beberapa tokoh Alkitab dikatakan mereka itu bergaul hidupnya dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka dapat mencerminkan karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita lihat kisah kehidupan Tuhan Yesus selama dia ada dalam dunia, kira-kira 2000-an tahun yang lalu, Bapak Ibu, kita akan mendapati Kristus telah memberi contoh dan teladan kepada kita. Bagaimana dia membangun hubungan dengan Bapanya yang di surga. Kalau kita baca dari keempat Injil, kita akan sering menemukan Yesus menyendiri. Yesus mencari tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk dia berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan ketika perjamuan terakhir dia katakan, kalau boleh lalukan cawan ini Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus memberi contoh yang teladan yang baik bagi kita. Bagaimana membangun relasi dengan Bapanya. Beberapa ayat dalam Alkitab kita bisa menemukan, Bapak Ibu. Di dalam Markus 1 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Lalu di dalam Lukas mencatat ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa juga. Dan Matius 14 mencatat, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pagi, siang, malam kita melihat, menandakan bahwa setiap waktu, setiap saat, Yesus perlu berhubungan, bergaul erat dengan Bapanya yang di surga. Inilah penggambaran bagaimana kita sebagai domba-domba Kristus harus punya hubungan dan relasi yang intim dengan gembala kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, beberapa peristiwa ini jelas menunjukkan bagaimana Yesus punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Bapanya yang di surga. Dia terus membangun hubungannya dengan Bapanya yang di surga. Dia terus berbicara kepada Bapa yang di surga. Nah, inilah contoh teladan yang Yesus ingin berikan kepada kita, supaya kita juga punya hubungan yang erat sama dirinya. Inilah penggambaran tentang gembala dan domba ini, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, untuk itulah setiap orang percaya harus memiliki kesadaran. Sekali lagi ya, setiap kita perlu memiliki kesadaran akan pentingnya bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Allah. Setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan, kita telah dibebaskan dari ikatan dan kungkungan dosa kita. Supaya kita tidak kembali lagi
ditawan oleh dosa. Supaya kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa kita, kita perlu membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada seorang praktisi pemuridan bernama John Ortberg. Di dalam bukunya Soul Keeping, dia pernah menulis satu bagian satu tulisan yang mengatakan demikian. Dia katakan bahwa hubungan pribadi dengan Allah itu adalah menjadi modal dasar atau merupakan pondasi bangunan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalami suatu pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Layaknya sebuah bangunan, pondasi sangat vital sekali, bukan? Orang kalau bangun rumah tidak mungkin bangun dari atapnya, kan? Tapi dia akan bangun dari pondasinya. Ini beberapa waktu yang lalu teman saya, saudara, dia kasih tahu dia dapat proyek. Proyek apa nih? Proyek bangunan, dia bilangnya proyek bangunan. Bangun apa? Bangun gereja katanya. Ya, bangun gereja gitu ya. Dia dikasih kepercayaan untuk bangun sebuah gereja. Nah, setelah dia dapat roadmap, blueprint dari gereja ini, ternyata gereja ini akan dibangun 6 lantai, Bapak Ibu. Wow, 6 lantai. Tetapi proyek yang akan dia kerjakan adalah hanya 4 lantai saja. Nah, proyek ke depan gerejanya akan dibangun 6 lantai, tetapi sementara ini dia diminta untuk bangun 4 lantai. Apa yang harus dia kerjakan, Bapak Ibu? Yang harus dia kerjakan adalah dia akan bikin pondasi untuk berapa lantai? Sudah pasti untuk 6 lantai, meskipun yang dia bangun hanya 4 lantai. Nah, John Ortberg ingin mengatakan kepada kita bahwa pengenalan atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah menjadi hal yang mendasar, merupakan pondasi iman kita. Kalau kita tidak berangkat dari hubungan relasi dengan Tuhan, maka label Kristen KTP sudah tidak heran lagi kalau disematkan kepada banyak orang percaya. Hubungan pribadi menjadi hal yang urgent, yang penting bagi kita. Untuk kita melangkah lebih dalam lagi, untuk kita melangkah lebih jauh lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melalui pemahaman akan pengenalan kepada Allah yang benar, maka kita sebagai murid-murid Kristus, ya, kita tidak akan mudah lagi diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dan tawaran-tawaran dunia ini. Kalau kita mengenal firman Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, maka kalau ada ajaran sesat, guru-guru palsu menghampiri kita, godaan dunia datang kepada kita, tentu kita tidak akan mudah. Saya bilang bukan berarti kita tidak akan jatuh, kita tidak akan berdosa, tetapi kita tidak akan mudah untuk dikalahkan oleh semua hal itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita punya hubungan yang baik. Tuhan akan ingatkan melalui Roh-Nya yang kudus bagi kita. Tuhan akan terus ingatkan kita itu. Kita akan bisa jatuh, tetapi firman Tuhan bilang tidak sampai kita tergeletak. Contoh nyata kita lihat bagaimana kehidupan Ayub. Tuhan hajar habis-habisan. Tuhan izinkan itu terjadi kepada dia, tetapi Tuhan tetap melindungi Ayub. Sehingga kita lihat bagaimana ending kisah kehidupan Ayub itu happy ending adanya. Dia kembali bangkit lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pengenalan kepada Allah melalui firman-Nya itu akan menentukan kualitas ibadah kita, itu akan menentukan kualitas pelayanan kita, dan itu akan menentukan kualitas seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu semua merupakan respon pribadi kita kepada Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, pengenalan kita, hubungan kita dengan Allah, itu akan menentukan seberapa sih kualitas kita ketika kita datang beribadah. Seberapa sih kualitas kita ketika kita melayani Tuhan? Seberapa sih kualitas kita ketika kita ada di kantor? Seberapa sih kualitas kita menunjukkan karakter Kristus ketika kita ada di jalanan? Dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa penting kita mengenal Allah dengan benar? Supaya apa? Supaya kita punya kualitas yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu, Bapak, Ibu, kalau kita bicara penting membangun hubungan pada prakteknya, tentu tidaklah mudah, bukan? Ya, ngomong sih gampang, tapi pada prakteknya belum tentu segampang diomongin, betul ya? Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kenapa itu bisa terjadi, Bapak, Ibu? Kenapa ngomong lebih gampang, lakukan lebih sulit? Nah, ini pada kenyataannya memang terjadi di mana-mana, ya.
Kalau guru ngajar tuh enak sekali ya, tuh begini. Tapi pada prakteknya bagaimana gitu ya. Dosen ngajar juga begini. Dulu waktu saya kuliah ya di sekolah teologi juga begitu. Ini dosen yang ngajar, wah nanti kalau kalian pelayanan harus begini, begono. Terus saya angkat tangan, Pak. Ngomong yang gampang, Pak. Tapi kalau kita melayani jemaat dengan karakter yang berberagam begitu, Pak, bagaimana, Pak, prakteknya? Nah, mulai dia cerita pengalaman ya, dosen itu mulai cerita pengalaman. Terus saya tanya, Bapak pelayanan di gereja nggak? Oh, saya sudah pelayanan sekian tahun. Oh, oke, berarti dia sudah pelayanan, nggak omong doang. Dia sudah ngalamin berarti begitu ya. Pada prakteknya baru dia bisa ngajar begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah saya renungkan firman Tuhan ini, bagaimana kita melakukan? Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan di dalam melakukan mengenal Tuhan? Kalau selama ini kan kita sudah baca firman, kita sudah ke gereja, kita sudah berdoa, kita sudah beri persembahan dan lain sebagainya. Kenapa hidup kita tidak bisa berubah? Akhirnya saya menemukan satu penggambaran yang mungkin ini bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita, saudara ya. Penggambarannya seperti ini. Seringkali yang kita lakukan adalah, oh, saya orang Kristen. Hari Minggu, saya harus ke gereja, saya harus beribadah. Oh, saya orang Kristen. Ini mau makan nih, saya harus berdoa. Saya kan orang Kristen, tidak boleh bohong. Saya kan orang Kristen, tidak boleh ini. Saya orang Kristen, saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Begitu kena senggol dikit, saudara, kita mulai goyah. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah kita memahami sebagai orang Kristen, kita itu harus ini, wajib ini, harus itu, saudara. Yang kita lakukan itu harus. Oh, aku harus baca firman. Oh, aku harus berdoa. Oh, aku harus saat teduh. Aku harus ikut komsel. Aku harus beribadah. Aku harus melayani, dan sebagainya. Harus. Akhirnya, saudara, capek sendiri, saudara. Seperti penggambaran ini. Kalau kita harus atau wajib dengan pemahaman kita sebagai orang Kristen, kita akan letih di tengah jalan. Ketika ada persoalan datang, saudara ya, kita mulai mundur, kita mulai kecewa, kita mulai gampang marah. Semua orang kita salahkan. Nah, kucing lewat pun kita salahkan gitu ya. Karena apa? Karena yang kita lakukan ya kita dengan memahami semua itu harus kita lakukan. Wajib, saudara. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus memiliki hasrat untuk melakukan itu. Kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan itu. Ini dua hal yang sangat berbeda sekali Bapak Ibu ketika saya renungkan. Kalau kita lakukan sesuatu dengan keharusan, dengan kita melakukan sesuatu dengan kerinduan, beda, saudara. Beda. Wah, aku harus Kristen, hari Minggu, harus ke gereja, wah, aduh, capek, ini harus, tidak boleh, enggak. Kayak kita kalau makan sudah kenyang, belum makan nasi, ini kayak belum makan berarti gitu ya. Wah, aku ke gereja, hari Minggu kan Kristen harus ke gereja. Harus, aduh gimana aku capek, akhirnya datang dengan letih lesu, capek, saudara, hampirnya tidur di gereja, tidak heran. Karena dilakukan dengan pemahaman, kita harus melakukan ini. Kita tidak melakukan dengan satu kerinduan. Tapi Bapak Ibu kalau kita lakukan dengan satu kerinduan, ada hasrat, waduh kapan nih hari Minggu ya, rindu datang ke gereja, rindu untuk beribadah, rindu pelayanan, aduh kapan ya. Beda sekali kalau kita lakukan dengan itu, dengan sikap begitu. Sama hal lah kalau kita dulu pernah pacaran begitu ya. Kalau kita pernah pacaran begitu ya, wah dulu kalau saya nganter pacar saya pulang ke rumah, walaupun jauh rumahnya, jauh, wah rasanya dekat sekali sudah. Begitu dia sampai rumah, saya pulang, walaupun dekat rumah saya dengan rumah pacar, rasanya kok jauh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada kehadiran si dia, merasa dekat, kita rindu. Seorang penulis bernama Joshua Harris pernah mengatakan, menulis sebuah buku, Dating dengan Gereja. Joshua Harris di dalam buku itu menegur orang Kristen. Jangan sekali, banyak orang Kristen dia bilang, banyak orang Kristen itu kencan dengan gereja, hanya seminggu sekali. Orang Kristen itu kencan dengan Tuhan itu cuma seminggu sekali di hari Minggu aja. Senin sampai Sabtu dia kencannya kemana-mana. Nah itulah kalau kita lakukan dengan satu pemahaman kita nih orang Kristen wajib ke gereja hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita mau ubah pemahaman kita selama ini. Untuk membangun relasi dengan Tuhan, mulailah dengan timbulkan rasa kerinduan di dalam hati kita.
Ada hasrat untuk datang, rindu. Aduh, kapan ya pelayanan lagi? Aduh, kok saya lagi sih? Nah, ini beda sebenarnya. Kok saya lagi sih? Gitu ya. Kok saya lagi pelayanan? Tapi ketika kita, wah seneng sudah. Ada kerinduan ketika kita datang untuk beribadah. Ketika kita mau baca firman Tuhan, ada kerinduan. Aduh, cepet-cepet ya, cuci piring, semua beres, pekerjaan rumah. Wah, duduk santai, lap-lap ringat, akhirnya buka Alkitab baca. Wah, aduh kerinduan itu seperti itu, saudara. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah punya kerinduan seperti ini. Entah kita merindukan sesuatu gitu ya. Nah, contoh kecil ketika saya dulu sekolah, saudara, setiap kita mungkin sebagian besar lah gitu ya. Ketika pelajaran olahraga, kita seneng sekali bukan? Ketika pelajarannya matematika dulu gitu ya, saya ingat sekali. Hari Selasa jam 1-2 matematika, 3-4 fisika, saudara ya. 5-6 itu biologi. Boleh nggak di skip hari Selasa gitu ya. Tapi begitu hari Jumat, pelajarannya olahraga, wah semangat 45 datang ke sekolah ya. Kerindu nunggu-nunggu nih hari Jumat nih, kapan hari Jumat lagi ya. Karena pelajarannya olahraga gitu ya. Tapi begitu Selasa, saudara, aduh lemes saya gitu ya. Nah, demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu. Mari timbulkanlah rasa kerinduan dalam diri kita. Untuk kita sungguh boleh mengenal Allah dengan satu kerinduan yang dalam. Pengen terus baca Alkitab, pengen terus berdoa, pengen terus melayani, pengen terus hidup itu memiliki karakter-karakter Kristus. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, di dalam Mazmur, kita akan temukan banyak hal penggambaran dari pemazmur tentang kerinduannya kepada Allah, bukan? Kita akan suka dan seringkali kita nyanyikan, bukan? Salah satunya, ya dalam Mazmur 42 ayat 2, pemazmur bilang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kalau kita baca terus di dalam Mazmur, kita akan suka dan banyak sekali menemukan pemazmur-pemazmur mengungkapkan rasa rindunya, ya. Bagaikan tanah yang kering merindukan air gitu ya. Penggambaran inilah menunjukkan bagaimana pemazmur itu sungguh merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya rindu setiap kita pada hari ini. Di bulan September ini, memulai ini kita menyadarkan diri kita, timbulkanlah rasa rindu hasrat itu di dalam diri kita. Untuk kita boleh sungguh terus merindukan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Untuk dapat mengenal Allah, Bapak Ibu, kita perlu untuk menuruti perintah-perintahnya. Melalui suatu kerinduan kita akan dapat melakukan disiplin rohani yang ketat. Ketika disiplin rohani kita lakukan dengan suatu kerinduan, maka kita akan melakukannya dengan senang. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan disiplin rohani karena keharusan, maka memang kita lakukan, tetapi dampaknya saya yakin tidaklah begitu besar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita, supaya label Kristen KTP tidak lengket di dalam diri kita. Tetapi kita boleh sungguh-sungguh didapati sebagai domba-domba Allah yang sungguh mengenal Allah, yang sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengannya. Milikilah kerinduan, bukan keharusan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kami, mungkin juga menegur kami ya Tuhan. Jikalau selama ini Tuhan, kami menjadi orang Kristen KTP, Tuhan ampuni kami. Tapi kami bersyukur jikalau pagi ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Untuk kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan kami melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan agamawi kami dengan kacamata keharusan. Ampuni kami, tetapi biarlah mulai hari ini Tuhan, kami mau melakukan semua itu dengan melihat suatu kerinduan di dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh sekali lagi mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami, menasehati kami. Kami bersyukur sekali lagi, mohon Tuhan yang tolong kami
untuk kami terus boleh memiliki kerinduan kepada Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan pada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berada di rumah dapat mentransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera maupun melalui scan barcode atau dapat dimasukkan ke dalam amplop di rumah masing-masing dan diberikan ketika Bapak Ibu datang ke gereja nanti. Kami berharap Bapak Ibu yang ada di gereja ini dapat memberikan persembahan dengan tertib supaya tidak ada kerumunan. Kami sudah menyediakan kotak di kiri dan kanan sehingga nanti agar tidak ada antrian yang panjang ya. Setelah persembahan diadakan, kita menyanyikan satu pujian, Allah itu baik. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, Tuhan sudah kasih kesehatan sehingga kami bisa memberikan sebagian dari berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah persembahan ini bisa menjadi pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan bisa memberkati banyak orang. Kami serahkan persembahan ini ke dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan melihat warta kita pada minggu ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah minggu kita minggu depan tanggal 12 September, kita akan tetap mengadakan ibadah daftar batas yang daftar gereja dan dihimbau untuk yang datang harus minimal sudah menerima vaksinasi pertama Bapak Ibu ya. Kita untuk menjaga-jaga Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan.
Dan juga walaupun Bapak Ibu yang sudah divaksin ketika hari Minggu ada batuk, pilek, demam, ya mohon diundur dulu ya, supaya tidak mengurangi resiko lah begitu ya. Jadi bisa mengikuti ibadah via Zoom yang tetap kita siapkan. Lalu Bapak Ibu di hari Minggu ini juga kita tetap akan mengadakan ibadah sekolah minggu dan juga ibadah remaja pada jam 10 pagi ya. Pada jam 10 pagi kami mengajak Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah, mereka masih tetap ibadah secara online ya via Zoom dan juga Google Meet. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak remaja untuk boleh mengikuti ibadah setiap hari Minggu jam 10 pagi. Oke, untuk ibadah umum minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang connecting to God, begitu ya, akan dilayani oleh penginjil Yohanes. Biarlah kita juga boleh mulai mempersiapkan diri kita mulai hari ini, setelah kita keluar dari gedung gereja atau mengakhiri ibadah ini, kita mulai mempersiapkan diri kita untuk ibadah minggu yang akan datang. Lalu ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan tengah minggu, Bapak Ibu, ada minggu ini kita kembali mengadakan komsel-komsel lagi, ya, di hari Selasa ada komsel wanita, kami mengajak kaum hawa untuk boleh ikut ambil bagian dalam komsel ibu-ibu atau wanita ya. Jadi tidak hanya ibu-ibu ya, kaum wanita yang belum nikah pun boleh mengikuti acara ibadah komsel ini. Lalu di hari Kamisnya ada pemuda juga dengan komsel. Hari Jumat ada remaja dan juga kaum bapak-bapak, kaum pria ya. Semua dilakukan dengan Zoom meeting maupun dengan Google Meet ya. Sepanjang minggu ini kita akan mengisinya dengan acara komsel di semua komisi-komisi yang ada. Baik, selanjutnya pengumuman berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian mohon diperhatikan, ini khusus bagi jemaat sekalian yang ingin melangsungkan pernikahannya, ya, yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Desember 2021 hingga Juli 2022 ya, sekali lagi Desember 2021 hingga Juli 2022 gereja telah membuka kelas bimbingan pranikah. Kami mohon biarlah apabila ada jemaat yang ingin melangsungkan pernikahan di reng waktu tersebut bisa mendaftarkan diri untuk segera mengikuti bimbingan pranikah ya, yang akan kita mulai tanggal 19 September atau 2 minggu lagi sampai minggu ketiga di bulan November. Sekali lagi ya. Namun jika ada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang akan melangsungkan pernikahan sebelum bulan Desember, mungkin bisa menghubungi gereja, TU gereja supaya kita bisa membicarakannya lebih lanjut ya. Tetapi untuk ketertiban, mari Bapak Ibu yang akan menikah, saudara yang akan menikah di bulan Desember 2021 ini hingga Juli 2022 segera mendaftar untuk ikut kelas bimbingan pranikah ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada warta tambahan. Bapak Ibu, ini adalah warta dari Sekolah Kristen Kalam Kudus ya. Ada warta tambahan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Ini mereka memberikan penawaran khusus bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Hidup gitu ya. Beda-beda tipis ya, hidup dan kudus gitu ya. Kalau kolaborasi baik juga ini ya, hidup kudus jadinya gitu ya. Jadi dari Sekolah Kristen Kalam Kudus memberikan penawaran bagi jemaat kita, ya khusus untuk jemaat kita, anak-anak kita yang ingin bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus dari tingkat SD, TK, SD, SMP sampai SMA, gitu ya. Ada diskon khusus selama bulan September ini saja, ya pendaftaran untuk tahun ajaran yang baru ya, tahun 2022 sampai 2023 mendatang. Khusus hanya di bulan September. Begitu informasinya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di Sekolah Kristen Kalam Kudus bisa menghubungi nomor yang tertera di layar atau mengontak TU supaya bisa dibicarakan lebih lanjut. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Dan saya himbau bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah di gereja, nanti setelah ibadah kita selesai, kita tidak bersalam-salaman, apalagi bercipika-cipiki ya, karena sudah lama tidak berjumpa begitu ya. Kita tidak berkerumun, dan saya himbau kita bisa langsung pulang ya, tidak berkerumun dulu. Baik, selanjutnya kita akan menaikkan pujian pengutusan, selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Jemaat diundang untuk berdiri.
pujian syukur bagimu. Bila Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk iman kerohanian daripada jemaat Tuhan. Bila Tuhan yang terus boleh memupuk, menolong mereka, memampukan mereka untuk boleh memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa sekali lagi ya Tuhan, mengingat untuk saudara-saudara seiman kami yang ada di Merakai sana ya Tuhan. Kami berdoa mohon Tuhan juga yang terus boleh memberkati mereka, iman kerohanian mereka, kira mereka boleh tetap setia, mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga mengingat sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk anugerah dan kasih Tuhan kepada setiap kami. Terlebih lagi ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami bersyukur di mana belakangan ini kami boleh mendapatkan informasi bahwa penyebaran COVID sudah mulai menurun ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Tetapi biarlah kami terus boleh tetap menjaga akan protokol kesehatan, mendisiplin diri kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah onsite yang sudah boleh mulai kami adakan ya Tuhan mulai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh beri buat kami. Untuk kami boleh sungguh menikmati akan hadirat Tuhan melalui setiap ibadah yang boleh kami ikuti. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap para pelayan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya beri kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh sungguh melayani Tuhan dengan satu kerinduan dari dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami selama ini tidak memiliki kerinduan. Tetapi kami melakukan pelayanan kami, aktivitas-aktivitas gerejawi kami dengan sebuah keharusan. Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa di surga sekali lagi untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh terus mengingatkan kami. Kami juga tak lupa menyerahkan STT Kalam Mulia ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila Tuhan yang pakai, boleh mahasiswa-mahasiswa yang ada terus boleh belajar, diperlengkapi untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk boleh dipakai menjadi alat Tuhan menjangkau banyak jiwa di luar sana. Kami menyerahkan juga Tuhan bangsa negara kami, terutama para pemerintahan kami ya Tuhan yang terus bekerja keras menangani akan COVID-19 yang masih ada ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memampukan pemerintah bangsa kami untuk boleh terus boleh pada akhirnya nanti keluar dari masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan kiranya menyertai kami dimanapun kami berada. Dan biarlah setiap kami juga boleh terus diajarkan untuk boleh berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh.